Halo guys, kembali lagi bersama saya Alif Abdurrahman. Jadi di video aku hari ini tuh aku pengen ngebahas yang kebetulan aku kepikiran tentang kebenaran. Jadi aku pengen memberitahukan kepada teman-teman apa yang aku anggap benar, apa yang aku yakini dan aku anggap benar, dan aku ingin sampaikan kebenaran. Dan menurutku tidak ada kebenaran yang selain aku yakini. Contoh ini. Sekarang kalian semua yang nonton ini adalah makhluk hidup yang memiliki nyawa hidup. Dan kalian sedang menjalani aktivitasnya masing-masing yang mempunyai tujuan yang berbagai macam. Dan cara supaya bisa tercapai bagaimana tujuannya. Kita harus menangkan game ini. Kita harus menangkan game kehidupan. Mungkin ada yang berpikir bagaimana caranya. Sebelum itu aku mau ngerokok dulu. Mungkin ada yang memikirkan cara untuk bisa menang dalam hidup dengan cara kita supaya jadi orang kaya, dengan cara orang jadi orang yang paling pintar, orang yang paling berkuasa, atau orang yang mempunyai rumah dan makanan dan lain sebagainya. Yang jelasnya dia bisa tercukupi. Dan itu semua ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya hal itu benar. Karena pada hakikatnya kita adalah manusia yang terbatas, dibatasi oleh waktu, dan waktu itu selalu mengerogoti usia dari diri kita. Jadi walaupun kita memperbanyak uang, memperbanyak harta, dan memperkenalkan diri menjadi terkenal, ataupun hal-hal yang bersifat duniawi, yang sifatnya itu sementara, yang akan kita tinggalkan, ya kita istilahnya untuk apa mengumpulkan semua itu kalau ujung-ujungnya kalau kita mati. Jadi sudah jelas bahwa game yang kita jalani saat ini itu di game dunia yang sifatnya sementara, yang fata morgana. Dan kebanyakan orang supaya menang mungkin mengharapkan kebahagiaan. Dan sudah jelas yang saya katakan lagi, sifatnya dunia sementara. Walaupun kita mau cari kebahagiaan di dunia ini, itu tidak ada. Karena kebahagiaan itu sifatnya kekal, abadi. Kebahagiaan itu rasa terpuaskan, rasa senang, bahagia, rasa happy yang terjadi secara terus menerus. Jadi tidak ada habisnya, bahagia terus. Dan kebahagiaan itu tidak akan kita dapati di dunia ini, karena dunia sifatnya sementara. Dan kita di dunia, orang yang di dunia, semua manusia pasti pernah merasakan yang namanya sedih, pernah merasakan rasanya marah, senang, dan lain sebagainya, gelisah, takut, dan lain sebagainya. Semua kita pasti pernah mengalami itu. Dan kenapa kita bisa sedih, kenapa bisa senang, bisa marah, bisa sedih? Itulah gamenya, itulah ujiannya. Dan kita harus menjalani itu. Susah, senang, tetap kita harus hidup. Untuk apa kita hidup? Untuk supaya kita bermakna. Kita memberi makna, memberi manfaat. Atau begini lebih simpelnya. Ada surat Al-Asr dalam Al-Quran yang saya tahu artinya. Katanya itu demi masa, waktu. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati
dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi manusia itu kebanyakan rugi karena dia selalu beraktivitas tapi dia apa yang diaktivitaskan itu rugi, yang bisa dibilang kalau dalam Islam itu ada amal. Kita di dunia itu apa yang kita kumpulkan itu amal yang akan bertahan sampai kita mati. Setelah hidup mati kita itu amal. Semua harta, semua gelar, semua namamu itu tidak akan dibawa mati. Yang akan dibawa mati itu adalah amal ibadah. Dan amal ini bisa diperoleh dengan cara berbuat kebajikan atau beriman. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, itu yang paling penting dulu, iman. Lalu berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan ini maknanya luas, yang jelasnya berbuat yang baik. Tapi berbuat baik belum tentu itu baik untuk seluruh orang, mungkin baik untuk dirimu, tapi belum tentu baik untuk alam, baik untuk ini, dan lain sebagainya. Jadi kebajikan ini berbuat baik yang sebaik-baiknya, yang sejati lah, yang mengarahnya itu luas, sejati, dan mungkin bisa baik untuk alam tapi tidak baik untuk kita, tapi kita merasa puas akan kebaikan itu, seperti itu. Dan saling menasihati dalam kebenaran. Nah, seperti halnya saya membuat video ini, tujuannya ya tidak lain tidak bukan sebenarnya ya aku pengen bisa monetisasi, karena saya rasa itu manusiawi. Kalau saya pengen uang, pengen monetisasi, tapi saya sebenarnya tidak terlalu berharap jadi terkenal, karena menurutku tuh jadi terkenal itu repot kayaknya, karena banyak yang ngomongin, apalagi notabene-nya sekarang zamannya medsos itu. Kalau kita hitung, kalau kita timbang baik dengan buruk, kebanyakan itu yang paling berat mungkin yang buruknya. Kebanyakan yang paling muncul di medsos itu yang buruknya. Dan berita buruk ini itu yang jadi permasalahanku. Jangan sampai aku terkenal karena hal yang buruk. Karena medsos, media sosial yang saat ini yang bisa internet pesat perkembangannya, kita bikin video itu bisa dilihat oleh 1 juta, 2 juta, 3 juta, mungkin miliaran orang melihat video kita. Dan kalau video kita itu isinya tentang keburukan, maka itu yang akan tersebar. Jadi itu yang ditakutkan sih. Internet itu pisau bermata dua. Jadi harus bisa digunakan sebaik-baiknya, jangan sampai tergelincir. Dan kalau sudah tergelincir mungkin kita harus sabar ya. Dunia ini tempatnya orang sabar. Terkadang saya lihat banyak orang yang suka menghujat ini para netizen yang di media sosial. Katanya secara survei netizen Indonesia itu yang paling sarkas, yang paling keras lah kata-katanya, yang tidak sopan lah. Dan tentunya apa yang kita ketik di media sosial dan apalagi yang kita ucapkan ini, itu semua akan dipertanggungjawabkan, baik di dunia, kalau bukan di dunia mungkin di kehidupan selanjutnya. Dan saya yakin orang-orang yang berpikir pasti bakalan yakin akan ada kehidupan selanjutnya. Seperti yang saya jelaskan yang tentang kehidupan di video saya yang lalu, orang berpikir pasti akan yakin bahwa ada kehidupan selanjutnya. Karena kalau kehidupan itu cuman gini-gini aja, itu tidak masuk akal, tidak logis. Nah,
itulah apa yang kita lakukan, kita perbuat, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Jadi saya juga selalu berhati-hati dalam berperilaku, menanggapi orang dan lain sebagainya. Karena saya orangnya memang pelupa, mungkin saya sudah janji dan lupa dan atau hal-hal lainnya. Jadi itu yang jadi permasalahan setiap hari. Dan kehidupan ini menurutku adalah pengulangan. Selalu berulang. Pengulangan dalam arti mungkin hari ini kita semua merasa diri kita baik, tapi tidak tahu ke depannya. Besok setelah tidur, bangun, mungkin kamu akan jadi orang jahat atau apa. Dan sebagainya, mungkin bukan dirimu. Dan sebagainya. Ini yang ditakutkan. Jadi selalu ulang hal-hal yang baik. Jadi berbuat baiklah. Bukan berbuat baik apa deh. Jadilah lebih baik daripada hari yang kemarin. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Itu adalah tanda-tanda orang yang beruntung. Sedangkan orang-orang yang merugi adalah yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Itu artinya adalah orang-orang yang merugi. Jadi usahakan dari hari ini tuh lebih baik daripada hari kemarin. Selalu seperti itu siklusnya, selalu ulang. Jadi seperti itu sih, supaya kita menang dalam game, kita harus ikuti aturan game. Fokus pada tujuan. Kalau memang saya bisa, kalau ada perjanjian bisa menang dong. Kalau aku ditawari supaya menang harus marah, menang dalam kehidupan ini, saya akan marah, saya rela marah. Walaupun dihujat oleh seluruh dunia, tapi kalau saya bisa menang, dalam artian mungkin mencapai ridha Allah, kalau keyakinan Islam, kalau memang bisa menang, kenapa tidak kita ambil kalau memang bisa marah? Tapi kan sudah jelas nih, itu tidak mungkin karena memang dalam yang aku yakini itu marah itu termasuk murka, termasuk hal-hal yang dimurkai, yang tidak baik. Karena kebanyakan orang yang marah itu orang yang tidak sadar bahwa dirinya itu lagi marah, tidak sadar kalau dirinya itu lagi kayak orang bodoh. Orang marah itu saya lihat seperti melihat orang bodoh. Jadi kalau ada orang marah, kalau dia melihat ada cermin, itu tidak akan jadi marah karena dia melihat dirinya sendiri bodoh. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.